Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih pagi nih teman-teman. Oke, kita nggak apa-apa. Kita pagi-pagi, kita recording. Jadi beberapa hari ini kita merasakan bahwa ada tugas yang sulit. Mungkin nggak akan sulit kalau kita diskusi bareng, ya kan. Apalagi kalau kita berdiskusi sama pengampunya gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini saya ingin mentutorialkan tugas tersebut, tugas pen tersebut yang saya kerjakan dengan cara saya. Jadi kalau misalkan nanti ada cara yang ngerasa beda atau tapi hasil tetap sama ya, saya pikir karena saya sudah mencoba ini dengan berbagai cara sih. Oke, ini adalah video untuk soal pen nomor satu. Jadi kita mulai aja ya. Pertama, syaratnya adalah kalian harus bikin dulu data sampel kalian di Excel. Karena kita akan menggunakan manual. Jadi, kok Excel manual sih? Iya, Excel itu manual, serius. Sama kayak kalian nulis di buku biasa, kalian harus nyari satu-satu gitu. Nah, di Excel pun kayak gitu. Kalian harus nyari satu-satu. Jadi, itu saya sebutnya manual gitu. Oke, tulis dulu data-datanya yang kalian butuhkan sebelum kalian lanjut untuk nonton video ini. Oke, see you untuk dan siapkan pertanyaan-pertanyaan dan siapkan juga kalau misalkan kalian ngerasa bahwa oh ini nggak kayak gini, harusnya kayak gini, itu boleh nanti kalian isi di komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, kasih tahu juga ke teman-teman yang lain karena ini akan menarik. Saya akan menjelaskan bukan cuma dengan satu aplikasi, tapi saya akan menggunakan 3 aplikasi. Saya akan menggunakan Excel, saya akan menggunakan SPSS, dan saya akan menggunakan R. Oke, sampai jumpa. Nggak ding. Yaudah, saya pause dulu. Kalian siapin data sampelnya, baru kita mulai. Baik teman-teman, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke soal. Oke, di sini saya sudah kan kosong ya. Ini saya punya soal ini nomor 1 ya, halaman 88. Pen ini bukunya saya pakai buku Statistika Aplikasi Praktis Penelitian dari Profesor Dr. Adirwan MSc. Jadi beliau ini dosen saya juga, dosen pengampunya. Jadi kalau kalian ngerasa ada yang nggak punya buku ini, soalnya saya tulis ya, jadi nggak masalah gitu. Oke, di sini saya udah copy data sampelnya ya. Jadi kalau misalkan saya tulis satu-satu kan lama ya, nggak kelar-kelar nanti. Jadi gitu. Nah, kenapa saya bilang Excel ini menggunakan cara secara manual? Karena kita harus mencari satu-satu. Kita harus nyari X-nya sendiri, frekuensinya sendiri gitu kan. Kumulatif, median itu kita nyari sendiri gitu. Cuma di sini karena saya yakin kalian bisa buat nyari median, modus, ya kan, dan standar deviasi gitu atau simpangan baku kalian bisa nyari sendiri. Jadi di sini saya nggak contohin ya. Jadi kalian bisa cari sendiri. Karena nilai itu saya dapetin saya pakai SPSS buat nyari yang tadi itu, buat nyari median, modus sama SD. Kayak gitu teman-teman. Nah, pertama apa sih kalau kita mau cari? Jadi di sini tuh soalnya kita mencari distribusi normal ya. Apakah lakukan pengujian baik secara manual maupun dengan SPSS kan, bahwa data tersebut berdistribusi normal gitu kan. Nah, jadi dari nilai ini pertama kita cari itu X-nya dulu. Kalau di sini sebutnya X1 ya. Jadi maksudnya X1 ini adalah kita mencari data yang dia tuh berapa kali banyak, dia tuh kita urutkan dulu dan kira-kira nanti itu buat nyari apa sih? Itu buat nyari F1, buat nyari frekuensinya. Maksudnya adalah kita mencari berapa banyak data itu muncul di data sampel ini gitu. Misalkan kita punya 40 itu berapa kali muncul dalam ini. Nah, itu ada nanti kita ada di sini kayak gitu.
Pertama kita kelompokkan dulu ini apa namanya nih, kita kelompokkan. Kita copy dulu ini ya. Ini kita copy buat nyari, buat kita ngurutin. Karena ini buat data sampel, soalnya jangan diubah yang di sini gitu. Nah, kita udah punya nih. Terus gimana sih cara kita mensortirnya? Oh ya, balik lagi. Ini saya makainya LibreOffice ya, teman-teman. Karena saya di sini punyanya Linux, saya pakai Linux, saya Ubuntu gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti kalian di Word, di Microsoft Excel kalian itu beda. Tapi menurut saya sih nggak akan jauh beda karena rumusnya pun nanti akan sama yang digunakan. Cara memasukkan rumusnya itu sama. Tinggal gimana cara teman-teman nanti mengimprove-nya lah, gimana caranya biar bisa gitu. Jadi di sini saya punya data ini kan. Nah, gimana caranya biar saya bisa ngurutin ini semua nih yang berantakan ini, kan kita urutin biar dia dari yang terkecil sampai terbesar, itu dulu yang harus dilakuin. Oke. Pertama kita nih, kalau di sini kita klik data dan ini ada sort. Kita klik sort. Nah, kenapa di sini ditulisnya dia milihnya kolom C? Kenapa? Karena dia ada di kolom C. Jadi yang dipakai ini. Tapi kalau misalkan kalian punya dua data gitu, misalkan di C sama D, berarti ini kamu yang di sort ini kamu ganti ke D gitu. Langsung klik OK. Nah, dia udah normal nih. Udah normal. Udah urut dari kecil sampai terbesar. Oke, sudah urut ya. Nah, habis itu kita baru nyari ini F1. Nah, ini juga nyari F1 itu manual, teman-teman. Karena kita di Excel saya belum tahu ya caranya, gimana caranya saya bisa tahu 17 ada berapa dalam satu kelompok ini, rumus-rumusnya gimana. Jadi ini bener-bener cara manual ya. Kita pakai cara manual, oke. Nah, karena ini bakal lama, makanya ini akan saya pause dulu. Ntar setelah hasilnya baru saya jelasin lagi. Oke, lanjut ya. Nah, ini datanya sudah saya cari ya. Jadi sudah saya urutkan dan yang tidak perlu sudah saya buang gitu. Jadi F1 F ini kenapa F1 frekuensi 1 biar saya bedain aja karena nanti ada FF lainnya gitu. Nah, jadi ini kenapa 17 ini satu, karena 17 dia di angka di sini nih dia cuma keluar satu kali gitu. Ini terus ini paling banyak di sini ada 30 nih, 30 12 kali kayak gitu. Ya, pokoknya teman-teman ngerti lah, ini ya gampang. Terus abis itu kita nyari F kumulatif atau kita singkatnya sebutnya F kum. Nah, F kum ini apa? F kum ini adalah nilai dari apa? Kalian mengkalikan nilai yang ada di sini nih. Jadi misalkan ini satu kali satu berarti kan satu. Terus ini juga satu kali satu lagi. Salah. Satu kali dua, dua. 2 sama 2 4 4 sama 1 5. Oh, ini di jumlah, maaf teman-teman, ini di jumlah bukan dikali. Oke, kenapa di jumlah? Ayo, ada yang tahu kira-kira? Jadi kenapa ini di jumlah? Karena dia harus hasilnya sama dengan si data frekuensi ini. Oh, maksudnya hasil sama gimana? Jadi ini ya, ini saya masukin rumus F sum ini F1 semua di jumlah. Oke, hasilnya adalah sesuai dengan jumlah dari data sampel 64. Tuh. Jadi kalau dia hasilnya 64 sesuai sama dengan data sampel, berarti dia benar, kali teman-teman benar bikin data itunya, bikin frekuensinya benar ya. Kalau misalkan dia nggak sama, berarti ya keliru gitu. Nah, ini di jumlah F kum ini, F kumulatif ini di jumlah. Jadi jumlahnya gimana? 1 kan 1 tambah 1 2 2 tambah 2 4 nih. 4 tambah 1 5, terus 5 tambah 2 7 gitu ya, teman-teman. Terus oke, saya pause lagi biar lebih cepat ya. Lanjut. Nah, ini kan udah nih, terus 7 tambah 1 8 gitu kan. Cuma karena saya udah punya datanya, saya copy aja langsung. Nah, nih. Jadi sama kan, ini 64 paling bawah 64, F kumnya sama dengan dari total jumlah dari frekuensi. Berarti dia benar, teman-teman. Oke. Kayak gitu. Paham sampai sini? Kalau belum misalkan belum paham, teman-teman bisa di pause dulu dan memahaminya dulu gitu kan, biar lebih paham. Habis itu kita cari XI dikurangin F1. Oh, mohon maaf, ini sebenarnya FI juga. Nah, ini
Ini boleh kalian pakai X1 atau teman-teman boleh pakai XI ya. Jadi karena saya di situnya XI, berarti mohon maaf ini saya ganti XI aja ya. Biar sama. Biar teman-teman gampang carinya gitu. X-nya besar, XI XI, ini berarti kita ganti F. Oke. Jadi nyari ini adalah rumusnya adalah XI ini dikali dengan ini. Gimana caranya gini? Sama kan kayak cara manual. Jadi nanti teman-teman ditulisnya di buku ya sama kayak gitu. Itu dikali itu. Nah, kalau saya kan ini cuma apa ya? Ini kan kayak gini, emang rumusnya harus kayak gini. Kalau di Excel. Tapi kalau ini sebenarnya sama kalau kayak manual gitu. Nah, hasilnya berapa? 17 kayak gitu. Nah, ini karena ini ada di dalam satu tabel yang sama, dia bisa di drag. Nggak muncul nih. Nah, oke. Ini karena ada di tabel yang sama, makanya dia bisa di drag. Kalau misalkan kalau dia nggak ada di tabel yang sama, dia nggak bisa di drag. Kalau teman-teman harus bikin satu-satu gitu. Nah, oke, XI nya udah ketemu. Sekarang nyari XI dikurang X bar ya. Oh ya, tapi dia pakai nilai mutlak. Berarti yang dimana kalau dia pakai nilai mutlak, hasilnya harusnya positif semua gitu. Cuma karena memang ini nanti untuk mencari nilai dari Z gitu, jadi nggak usah diubah dulu gitu. Oke, kok gitu ya? Kalau penjelasan lebih detailnya saya belum sampai sana sih ya, mohon maaf, karena ini saya nggak tahu gimana cara bikin X bar juga ya, jadi saya tulis aja X bar ya. Kalian tau lah X bar itu apa, rata-rata ya. Oke, gitu. Gimana nih cara nyari X bar? Nyari X bar adalah dia nilainya adalah sum sama dengan dulu ya. Kalau di Excel tuh harus pakai sama dengan semua depannya. Jadi kenapa harus ada sama dengan? Karena itu menunjukkan bahwa itu ada perintah. Perintah untuk mengeksekusi apa yang dieksekusi gitu. Terus rumusnya adalah dia C. Yang ini nih, XI dikurang X bar. Berarti kita harus nyari rata-ratanya dulu. Oke, karena rata-ratanya di sini belum ada, berarti kita harus cari. Tapi kan karena tadi kan saya bilang di awal video bahwa saya sudah membuat rata-ratanya ya. Saya sudah menulis rata-ratanya di menggunakan SPSS. Jadi datanya langsung saya masukin secara manual. Oke, ini saya sudah copy dari SPSS, saya paste ya. Nah, ini kok gini. Oke, tinggal dibesarin. Dia nggak ada hasilnya. Oh iya, dia ternyata harus pakai rumus. Saya buat manual. Oke, baik teman-teman, yang tadi awal nggak kebaca, jadi saya perbaiki dulu. Nah, ini udah ya. Jadi ini saya dapetin nilai-nilai ini dari SPSS dan ini sudah dibulatkan ya teman-teman. Ingat ya, sudah dibulatkan. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan nyari ini simpangan bakunya 4,71888 bla 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 gitulah. Pokoknya ini panjang lah ntar. Nah, tapi karena dia saya mintanya komanya di belakang koma ada 2 maunya gitu kan. Jadi dia dibulatkan jadi 4,72 gitu. Padahal ini rasanya 4718 gitulah. Kayak gitu teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Ini bisa dicari sendiri lah ya. Nah, kita lanjut. Masuk ke XI dikurang X bar. Jadi ini nih XI ini nih, XI ini jadi dikurang X bar. Cari, jadi sebenarnya gini cara baca data itu nih. Jadi ini sama dengan jumlah, sum itu kan jumlah. Jadi perintahnya adalah saya pengen semua jumlah yang ada di kolom XI ini dikurangin dengan semua dengan jumlah yang ada di kolom ini. Gitu. Terus kita kurung, kita enter. Nih, tujuannya ngapain ikut. Nih. Nah. Lah, kok 17 juga? Balik. Nah, ini kenapa 17 juga? Karena salah. Karena dia manual, jadi dia nggak bisa kita klik. Jadi kita harus nulis 28.08 gitu. Enter. Nah, dapat 11,08 gitu teman-teman. Jadi kalau kita belajar dari apa menggunakan aplikasi itu sebenarnya kita belajar kalau ketemu error. Kalau belum ketemu error kita belum belajar.
Karena kalau udah nggak ketemu error kita udah bisa namanya gitu. Nah, jadi gitu teman. Terus ini apakah bisa ditarik? Nggak bisa karena dia berada pada lingkup yang berbeda. Wow, bisa ya? Oh iya, benar juga. Wah, saya baru tahu lagi malah nih. Hmm, paham. Jadi kenapa ini bisa? Karena saya cuma pakai satu kolom. Kolomnya ini pada tabel yang sama ini di sini nih. Nah, kalau kan yang maksudnya saya nggak bisa, kalau misalkan dia di sini dia pakai rumus sendiri nih. Kita masukin pakai rumus sendiri buat nyari ini. Nah, dia baru nggak bisa karena dia ada di dua tabel yang terpisah nih. Ini kan tabel sendiri nih gabung nih. Nah, ini tabel yang terpisah. Ya kan, jadi dia kayak gitulah, jadi dia nggak bisa untuk langsung di drag. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya nanti bisa dicoba sendiri gitu, dan ini bisa bagus deh, saya nemuin lagi cara cepatnya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, ini xi min x barnya udah ketemu nih. Habis itu kita nyari apa lagi? Habis kita xi x bar, kita nyari nilai dari z. Kita nyari dari z. Gimana cara nyari z? Oke, kita nyari Z adalah kayak gini.